Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama mari kita haturkan puji dan syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan hidayat, taufik serta rahmatnya kepada kita semua. Tidak lupa juga mari kita sanjungkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, tanpa berlama-lama saya akan mempresentasikan materi yang telah saya siapkan. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lirisa Azara Sanjani dengan NPM 41829112300043 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam 45 Bekasi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Peran Akhlak dalam Membangun Generasi Muslim yang Berkarakter. Untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikasi komputer dengan dosen pengampu yaitu yang terhormat Bapak Dr. Setio Supratno, MT. Akhlak yang merujuk pada perilaku baik dan etika yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah sangat penting dalam membentuk karakter individu. Dengan akhlak yang baik, seorang muslim dapat mencerminkan nilai-nilai Islam dalam interaksi sehari-hari, misalnya kejujuran, tanggung jawab, empati, dan masih banyak lagi. Akhlak harus diterapkan dengan sama baiknya, baik terhadap Allah dalam bentuk ibadah, lalu kepada diri sendiri maupun sesama makhluk Allah lainnya, yaitu lingkungan. Dalam konteks pendidikan, akhlak memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter generasi muslim. Di tengah tantangan globalisasi saat ini, generasi muda menghadapi berbagai pengaruh yang dapat menggoyahkan nilai-nilai moral mereka. Oleh karena itu, penting bagi pendidik untuk menanamkan akhlak yang baik sebagai fondasi dalam membangun karakter mereka. Generasi yang memiliki karakter yang kuat akan mampu menghadapi tantangan kehidupan dengan bijaksana, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Nah, untuk tahu lebih lanjut lagi, kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian dari akhlak itu sendiri? Akhlak memiliki pengertian secara etimologi dan terminologi. Nah, secara etimologi atau secara bahasa, akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu khuluq yang artinya tingkah laku atau tabiat. Sedangkan secara terminologi atau istilah, akhlak itu artinya sifat atau perilaku yang terdapat dalam diri manusia yang membuat kita melakukan perbuatan, baik itu perbuatan yang baik ataupun buruk. Nah, akhlak yang baik itu disebut dengan akhlak mahmudah. Contohnya tuh apa? Yang tadi udah disebutin, contohnya itu kayak kejujuran, tanggung jawab, suka menolong, dan perbuatan-perbuatan terpuji lainnya. Nah, untuk akhlak buruk itu disebut dengan akhlak mazmumah. Contohnya apa? Kebalikan dari akhlak mahmudah. Contohnya kayak suka berbohong, suka mencela, dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya. Nah, selanjutnya, apa sih hubungan akhlak dalam membangun karakter? Akhlak yang baik dapat mempengaruhi aspek-aspek individu dalam kehidupan. Misalnya, dalam hubungan sosial, penelitian menunjukkan bahwa siswa yang memiliki akhlak yang baik cenderung lebih disiplin dalam belajar dan memiliki hubungan yang lebih baik dengan teman-teman dan gurunya. Nah, ini menunjukkan bahwa pendidikan akhlak tidak hanya berfungsi untuk membentuk karakter, tetapi juga bisa membuat keberhasilan akademik pada seorang siswa. Selain itu, pentingnya akhlak juga berpengaruh dalam masyarakat. Misalnya, ketika individu memiliki akhlak yang baik, di masyarakat akan tercipta lingkungan yang lebih aman, damai, dan produktif. Masyarakat yang berlandaskan akhlak akan lebih mampu mengatasi permasalahan sosial dan membangun solidaritas antar anggota. Maka dari itu, pendidikan akhlak seharusnya menjadi fokus utama dalam setiap pendidikan di semua jenjang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh penerapan akhlak di sekolah maupun di masyarakat. Yang pertama, ada kegiatan amal. Melalui kegiatan amal, individu dapat menunjukkan kepedulian terhadap sesama. Partisipasi dalam kegiatan semacam ini mengajarkan nilai-nilai empati dan kepedulian sosial. Misalnya, di suatu daerah mengalami bencana alam. Nah, sekolah itu biasanya mengadakan kegiatan sumbangan atau donasi untuk para korban bencana alam. Nah, kegiatan amal ini bukan hanya berupa dalam bentuk uang, tetapi bisa dalam bentuk makanan, pakaian,
dan barang-barang lain yang kira-kira dapat membantu. Selain dapat beramal dalam bentuk materi, kita juga bisa beramal dalam bentuk jasa. Misalnya, kita jadi sukarelawan yang langsung turun ke lapangan untuk membantu para korban bencana alam di lokasi pengungsian. Nah, yang kedua, kejujuran dalam berbisnis. Dalam kurikulum pendidikan di sekolah, dapat kita ketemui beberapa sekolah itu ada yang namanya mata pelajaran kewirausahaan. Dalam mata pelajaran itu, kita diajarkan bagaimana membuka usaha ataupun berinovasi dalam berbisnis. Nah, seharusnya dalam pelajaran itu juga kita harus diajarkan etika dalam berbisnis. Contohnya yaitu kejujuran. Tidak sedikit kita temui banyak oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang melakukan kecurangan dalam berbisnis, yaitu di mana mereka ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, tetapi mengeluarkan modal sedikit-dikitnya. Dengan menerapkan etika berbisnis dalam kurikulum pendidikan, kita dapat membentuk generasi muslim yang memiliki etika yang baik dalam berbisnis. Nah, sifat kejujuran dan tanggung jawab ini tidak hanya perlu diterapkan dalam konteks berbisnis, tapi juga perlu diterapkan dalam konteks kehidupan yang lainnya. Selanjutnya, ada toleransi multikultural. Di era digital saat ini, kita dapat berinteraksi dengan orang-orang yang ada di seluruh penjuru dunia yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, baik dari bahasa, suku bangsa, ras, dan lain-lain. Nah, karena itu diperlukannya pengembangan sikap toleransi yang dapat membantu menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis. Karena itu, pendidikan tentang toleransi perlu dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah untuk mengajarkan siswa dalam menghargai perbedaan sejak dini dan membentuk generasi yang lebih toleran. Yang terakhir ada solidaritas global. Solidaritas global diperlukan untuk menangani krisis kemanusiaan. Contohnya, penjajahan yang dilakukan Israel terhadap Palestina saat ini. Ada yang namanya gerakan boikot produk Israel kan? Nah, itu adalah salah satu bentuk dari penolakan perlakuan Israel terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Nah, boikot Israel itu merupakan salah satu penerapan untuk bentuk solidaritas. Dalam konteks pendidikan, penting untuk mengedukasi generasi muda tentang isu-isu global dan krisis kemanusiaan. Sekolah dapat mengajarkan siswa tentang pentingnya solidaritas dan bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam membantu sesama, baik di tingkat lokal maupun global. Nah, melalui kegiatan ini, siswa dapat belajar melalui tindakan kecil yang memiliki dampak besar, bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk mendukung mereka yang membutuhkan. Nah, jadi kesimpulannya, akhlak yang baik itu nggak hanya mencakup ketaatan terhadap ajaran nilai-nilai agama, tetapi juga nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari, contohnya kejujuran, kedisiplinan, rasa tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Akhlak berfungsi sebagai panduan moral yang membantu individu memahami perilaku. Nah, generasi muslim yang berakhlak baik akan membentuk masyarakat yang harmonis dan produktif. Karakter yang kuat yang dibangun melalui akhlak dan dapat menciptakan individu yang bertanggung jawab, empati, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Oke deh, berikut materi yang dapat saya sampaikan. Tapi sebelum saya tutup, saya ada pantun nih. Boleh saya bacain ya? Ada cambuk, ada peniti. Simpan satu di dalam peti. Jaga akhlak budi pekerti, tabiat buruk segera diganti. Baik, sampai di sini saja hal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga hal yang telah saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.